Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Perkenalkan, saya Kunin Al-Mawfiroh dari SD Islam Qurrata A'yun CGP Angkatan 9 Kabupaten Tulung Agung. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.2 koneksi antar materi tentang nilai dan peran guru penggerak. Pada pembahasan kali ini, yakni membahas tentang model refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa, yang kedua, perasaan, yang ketiga, pembelajaran, dan yang terakhir, penerapan ke depan. Yang pertama, yakni peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang dalam pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah di awal pembelajaran ini saya beranggapan bahwa apa yang saya ketahui dan saya lakukan selama sebagai seorang pendidik sepenuhnya belumlah benar. Materi yang dibahas di modul ini tentunya memberikan pencerahan dan gambaran yang lebih jelas tentang pendidikan yang seutuhnya. Dalam modul 1.1 dijelaskan bahwasanya dalam dunia pendidikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran sehingga bisa mengevaluasi dan merefleksikan proses dan capaian belajar sesuai dengan kodratnya. Sejauh ini saya berpedoman bahwasannya kemampuan setiap anak sama dengan acuan pada hasil nilai sebuah pembelajaran. Namun ternyata bukan itu makna dari pendidikan yang sebenarnya. Dalam modul 1.2 memberikan pencerahan kepada saya bahwa seorang guru haruslah mempunyai nilai dan peran yang jelas sehingga bisa mencapai hakikat pendidikan yang merdeka dan seutuhnya. Peran seorang guru penggerak berarti harus dapat membantu para peserta didik untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi peserta didik, serta membentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembahasan selanjutnya yakni tentang perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan aneh. Saya bertanya apakah benar yang selama ini saya lakukan salah. Kemudian saya mencoba merefleksikan selama kurang lebih 9 tahun menjadi seorang pendidik. Ternyata memang benar, seperti ada yang belum maksimal dalam pembelajaran yang saya terapkan. Dulu saya sering merasa frustasi jika ada anak yang tidak bisa mencapai KKM dan bagaimana saya harus menjelaskan kepada wali murid tentang hal tersebut. Setelah mempelajari modul ini, ternyata memang benar bahwa setiap anak memiliki kodrat yang tidak sama. Di sini saya merasa begitu lega, karena dengan begitu sebagai seorang guru, saya bisa fokus untuk mengembangkan murid sesuai kodratnya. Saya merasa sangat bersyukur bisa mempelajari modul ini sehingga bisa meluruskan pemahaman saya, dan yang lebih membahagiakan adalah karena saya bisa mempelajari modul ini bersama dengan guru-guru hebat yang saya bisa belajar banyak pengalaman dari mereka.
Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa dulu saya berpikir guru hebat adalah guru yang bisa mencetak murid-muridnya dengan nilai raport yang tinggi dan bisa bersaing dalam lomba-lomba seperti halnya Olimpiade. Namun, sekarang saya berpikir bahwa guru yang hebat adalah guru yang bisa mengembangkan potensi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru yang tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga guru yang mampu menjadi pelopor dan penggerak menuju perubahan yang lebih baik. Guru yang mempunyai nilai-nilai berpihak pada murid, mandiri, kolaborasi, reflektif, dan inovatif, serta guru yang mempunyai peran menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan seorang murid. Penerapan ke depan, yakni apa sih pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak. Yang pertama yakni berpihak kepada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima yakni inovatif. Penerapan ke depan yang pertama adalah berpihak kepada murid. Sebagai seorang pendidik, haruslah menempatkan peserta didik sebagai pusat dari sebuah proses pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan melalui meningkatkan keaktifan peserta didik melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, memberikan dukungan penuh pada setiap potensi murid sesuai dengan kodrat alam serta kodrat zaman melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, memilih metode pembelajaran yang bervariatif serta menyenangkan. Penerapan ke depan yang kedua yakni mandiri. Mampu mengembangkan pengetahuan dan bergerak melakukan perubahan melalui keikutsertaan dalam pelatihan dan seminar, keikutsertaan dalam sebuah komunitas sekolah, mengikuti program pendidikan yang diadakan oleh pemerintah, serta menjadi teladan dan inspirasi murid dengan penanaman budi pekerti. Penerapan ke depan selanjutnya yakni reflektif. Dengan melakukan refleksi pembelajaran, melakukan tindak lanjut dari umpan balik teman sejawat maupun kepala sekolah, serta melakukan perbaikan pada setiap kegiatan. Yang keempat yakni kolaboratif. Membangun rasa percaya, menghargai, mengelola kekuatan seluruh sekolah, dan bekerja sama dengan pihak lain guna untuk memajukan pendidikan dengan cara berkolaborasi dengan wali murid, berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun kepala sekolah, serta berkolaborasi dengan komunitas praktisi. Yang terakhir adalah inovatif.
memberikan ide-ide baru untuk meningkatkan pembelajaran, mengembangkan potensi serta karakter peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman maupun sosio-kultural dapat dilakukan dengan: pertama, membuat program yang terkait dengan budi pekerti. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan media serta sumber belajar. Yang ketiga, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler untuk membangun potensi peserta didik. Itulah tadi pemaparan dari saya. Mari bergerak menuju pendidikan yang merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.